Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gunawan Nugroho. Saya akan mempresentasikan proyek Cisco Packet Tracer yang bernomor genap dari name saya A11.2020.13050. Pertama, kita ketahui dari soal yang diberikan, sebuah perusahaan menyediakan alamat IP dengan address 172.xx.0/24, di mana XX adalah 2 digit yang terakhir. Maka bisa disimpulkan XX nanti akan diganti dengan 2 digit NIM terakhir saya, yaitu 50. Kita diharuskan mendesain skema pengalapan IP untuk keperluan berikut menggunakan cara subnetting untuk efisiensi penggunaan IP. Pertama, ada sebuah tabel yaitu subnet dan jumlah hostnya. Bisa dilihat ada 3 pusat koneksi, yaitu dari Jakarta, Jogja, dan Semarang. Koneksi pusat Jakarta memiliki jumlah host 60 host, koneksi pusat Jogja 12 host, dan koneksi pusat Semarang 100 host, di mana koneksi antar kantor akan dihubungkan dengan cara point to point. Dan di bawahnya terdapat panduan, setiap router harus memiliki interface dan sambungan ke device yang tepat. Untuk itu, pertama kita akan membuat subnetting tabelnya dulu. Saya sudah buat dan bisa dilihat. Karena dari soal diharuskan mengurutkan jumlah host dari yang paling besar, maka koneksi pusat pertama adalah dari Semarang yang memiliki 100 host, alokasi 2/7, di mana kita harus mencari alokasi yang paling dekat dengan jumlah hostnya, yaitu dari kelipatan pangkat 2 dan ditemukan 2/7 yang berjumlah 128 dengan prefix 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Lalu kita bakal mengisi subnet max-nya 255.255, 2 titik, harusnya ini 256 dikurangi alokasi 128, jadi 256 kurangi 128, hasilnya adalah 128. Untuk NA dimulai dari 1.172.31.50, ini name saya, .0. Lalu BA-nya 172.31.50 sampai 1.127. Nah, HA-nya karena ini sudah ada pembatasan dari 0 sampai 127, maka diambil satu setelahnya, yaitu dan satu sebelumnya 172.31.50.1 hostnya pertama sampai di 50.126. Ini host yang terakhir atau host yang ke-100. Lalu untuk kantor pusat Jakarta yang memiliki host berjumlah 60, maka diambil alokasi terdekatnya 2/6, yaitu 164 dengan prefix 32 kurangi 6 sama dengan 26. Subnet max-nya berarti 256 kurangi 64, hasilnya ada 192 dengan NA 50.128. Lalu BA-nya adalah 172
1.31.50.191. Dan lalu dibuat lagi karena ada pembatasan di awal dan terakhir, maka diambil satu angka dan satu sebelum angka ini, yaitu dihasilkan 172.51.50.129 tambah dari 1 sampai 50.190 sebelum satu angka dari BA. Lalu yang ketiga, pusat koneksi Jogja yang merupakan host yang paling sedikit, cuma 12, maka diambil 2/4 terdekatnya, yaitu hasilnya 16. 32 kurangi 4 dari alokasinya adalah 28 dengan menghasilkan Sarnet Mas 240, hasil dari 256 kurangi 16. Lalu NA-nya dihasilkan 50.192, ini diambil dari awalan ini karena dan ini 128 diambil dari awalan ini. Lalu BA-nya ditambah 16 dihasilkan 50.207. Ini pun sama, ini hasilnya ada 128 ditambah alokasi 60, hasilnya 191. Lalu untuk HA yang pusat koneksi Jogja dihasilkan 50.193 sampai 50.206. Kurang dari 1, ini lebih dari 1 dari awal. Untuk point to point Jogja Semarang, karena harusnya 1, tapi ini dibuat 2 dan dialokasikan 2/2, yaitu 4. 32 kurangi 2 sama dengan 30 untuk prefix. Subnet Mas-nya 250, hasil dari 256 kurangi 4 dengan menghasilkan NA 50.12, BA 50.15, 212 ditambah 4, ini dihitung dari 11 ya, berarti 12, 13, 14, 15, hasilnya adalah 50.215 untuk hasil BA, dan HA-nya adalah 50.213 sampai 50.214. Sama halnya seperti PTP Jakarta Semarang, hasilnya sama, cuma dibedakan dari NA, HA, dan BA-nya. 50.208, BA-nya 50.211, hasil penjumlahan dari 208 tambah 4, dihitung dari 207, 208, 209, 210, 211, 4. HA-nya 50.209 sampai 50.210. Untuk subnetting sudah selesai. Sekarang kita akan membuat topologinya. Di sini saya sudah membuat dan saya sudah uji coba sebelumnya juga, tapi kita akan mempresentasikan kembali. Untuk bagian ini adalah router Semarang, router Jogja, maksud saya router Jakarta, dan ini adalah router Jogja, di mana setiap switch diwakilkan dengan 2 PC host, yaitu dari awal sampai akhir. Ini 1, ini 100, ini 1, ini yang ke-60 terakhir, ini 1, ini yang ke-12. Lalu kita lihat dari soal lagi. Untuk pengkoneksian di sini sudah dijelaskan dari router Jakarta, interface FA 0/0 diarahkan ke S9 Jakarta dengan FA 0/24.
maka Jakarta ini ya, Jakarta, ini router Jakarta, bisa dilihat FA 0/0 ke switch LAN Jakarta juga yang 0/24. Sebenarnya bisa bebas, tapi karena soal sudah menentukan, jadi kita ikut saja. Hal ini dilakukan seterusnya sampai akhir, sampai router Semarang dari interface serial 001 DCE ke router Jogja. Jadi yang ini adalah kabel DCE dari serial 001 dari router Semarang ke serial 000 JGY. Nah, untuk Semarang Jakarta ini menggunakan serial sama-sama 00. Sebenarnya untuk penghubungan serial itu harus sama, tapi dikarenakan dari Jakarta sampai JGY itu menggunakan variasi WAN atau wireless, jadi Jogja ke Semarang menggunakan serial 001. Nah, kita baca host 1 pada kantor pusat maupun kantor cabang akan menggunakan IP address pertama pada subnet, sedangkan host terakhir pada masing-masing kantor akan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya dari masing-masing subnet. Maksudnya PC host pertama dari staf pusat itu menggunakan awalan dari IP address-nya. Kita contohkan dari koneksi pusat Semarang yang PC hostnya itu memiliki IP address 50/1 ditambah 100, maka host terakhirnya juga 50/100. Sedangkan untuk yang Jakarta dimulai dari 129 ditambah 60 menghasilkan PC host terakhir dengan IP address 50.188. Sama halnya seperti PC host yang di Jogja. Interface LAN pada masing-masing router menggunakan highest IP address pada subnet. Interface WAN pada Jakarta memakai lowest IP address pada koneksi point-to-point menggunakan subnet pertama point-to-point untuk mengalahkan antara kantor Jakarta Jogja, sedangkan point-point berikutnya digunakan untuk pengamatan Jakarta dan Semarang. Yang dimaksud interface LAN dan WAN adalah kabel ini, karena arti dari LAN itu router yang dihubungkan dari Jakarta, Semarang, Jogja itu menggunakan variasi LAN atau terhubung dengan kabel secara fisik. Namun sedangkan kalau WAN itu yang artinya wireless, yang dari Jakarta sampai Jogja itu tidak menggunakan kabel dengan bentuk fisik, tapi menggunakan wireless. Sehingga diinformasikan yang untuk WAN itu menggunakan lowest IP, sedangkan yang LAN menggunakan highest IP atau IP tertinggi. Kita lihat soal lagi. Nah, untuk uraian konfigurasi router itu yang pertama nama router dahulu yang harus dibuat Jakarta R_CKT, Jogja kayak R_JGY, Semarang R_SMG. Nah, untuk password digunakan 3 tingkat pengamanan, yaitu privilege edge password, console access password, telnet access password, yang dimana 3 password itu menggunakan 5 digit NIM terakhir saya, yaitu 13050. Untuk interface serialnya itu menggunakan koneksi WAN ke peta, dan setiap router di setting clock rate dengan kecepatan 128.000 kbps.
Lalu interface Fast Ethernet Dash koneksi ke LAN atau peta routing protokolnya itu statik, bukan yang satunya lagi, harus statik. Dengan node setiap LAN disediakan 2 biji host sudah. Saat subnet urutkan jumlah host dari yang paling besar sudah. Pastikan interface yang benar pada pemasangan paket sudah. Untuk konfigurasinya seperti ini. Yang pertama yang perlu dikonfigurasi adalah setiap router, karena kabel sudah dihubungkan sesuai dengan arahan soal, maka pertama kita akan mengkonfigurasi router dari Jakarta. Pertama, kita harus masuk ke dalam routernya, yaitu dengan menggunakan command enable, lalu masuk ke config sebagai konfigurasi, config T, dan pertama yang harus kita ubah adalah hostname yang sesuai soal tadi, diubah menjadi r_jkt dengan command prompt hostname spasi r_jkt. Lalu untuk menggunakan tingkatan 3 password tadi yang dari pertama yaitu privilege password menggunakan command prompt enable secret dan dilanjutkan dengan password yang ingin kita masukkan. Karena harus menggunakan NIM terakhir, maka saya menuliskan NIM terakhir saya yaitu 13050. Lalu untuk password yang kedua yaitu console access, kita menggunakan command prompt line vty spasi 0 spasi 4, lalu setting password sama lagi, lalu enter. Lanjut ke line console untuk telnet passwordnya dan masukkan password lagi yang sama. Setelah itu kita harus exit karena kita akan masuk ke dalam konfigurasi interface. Nah, untuk pertama kita akan mengkonfigurasi interface dari kabel FA 0/0. Maka kita akan menggunakan command prompt int FA 0/0, lalu enter. Kita komen lagi dengan IP address, lalu masukkan IP yang sudah kita setting tadi dan spasi, lalu masukkan subnext masknya. Di sini untuk router Jakarta interface 0/0 kita menggunakan IP address 172.31.50.190 dengan subnext mask dengan akhiran .192. Lalu setelah itu klik enter dan komen lagi no shutdown yang berfungsi agar router tetap dalam keadaan hidup. Lalu setelah itu kita exit lagi, kita akan kembali konfigurasi untuk interface serial yang dari router Jakarta, yaitu dengan komen int s000 dengan kita memasukkan IP address 50.210 sesuai ini dan subnet masknya 252. Lalu karena di soal tadi diharuskan men-setting clock rate-nya juga, maka jangan lupa dimasukkan komen untuk men-setting clock rate-nya, yaitu clock rate dan spasi kecepatan clock rate-nya. Karena di soal sebesar 128.000 maka ditulis saja 128.000, lalu klik enter dan no shutdown lagi, lalu exit. Hal ini dilakukan ke setiap router, lalu kembali ke router Semarang, maka sama, step-stepnya sama, hanya yang diubah yaitu IP address dan subnet mask yang sudah ditentukan sebelumnya di tabel tadi. Kita lihat IP-nya beda, 126 menurut switch yang SWLAN Semarang dan subnet masknya 128. Saya di sini akan menyebutkan angka terakhirnya saja karena semuanya di depannya itu sama, jadi mempersingkat waktu. Ini yang diatur adalah interface kosongnya, lalu exit dan interface serialnya yang
Di sini terdapat 209 untuk ini yang dimaksud serial 00-nya yang terhubung ke router Jakarta dan subnetmasnya 20252 dan lalu klik enter lagi dan pastikan no shutdown karena itu penting. Lalu exit. Lalu karena Semarang, router Semarang dilewati oleh dua router dari Jakarta dan Jogja, kita harus setting INT serial yang 001-nya yang akan terhubung ke router Jogja, yaitu memasukkan IP address yang terhubung ke Jogja yaitu 213 dengan 252 sebagai subnetmasnya dengan clock rate-nya diatur sekalian 128.000 dan klik enter lalu no shutdown lagi. Itu udah selesai. Gantinya nih yang ke router Jogja sama seperti router Jakarta tadi. Masukkan IP address-nya yang terhubung ke switch, lalu masukkan IP address subnet juga yang terhubung ke serial DCE tadi. Sebagai info, kabel merah ini disebut sebagai kabel DCE dan harus menggunakan kabel DCE, tidak boleh menggunakan kabel DTE karena dapat mempengaruhi konfigurasi nantinya. Setelah 3 router ini semua selesai, kita hanya perlu men-setting IP dari PC host masing-masing. Nah, dari dari PC Semarang yang pertama itu dimulai dari 51, masukkan subnetnya dan default gateway-nya itu didapat dari HA terakhirnya ini. Nah, ini dan sampai ke bawah ini adalah default gateway yang akan dimasukkan di konfigurasi PC hostnya nanti. Nah, dimasukkan ini sesuai udah. Lalu ke host yang terakhir, masuk menu desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 50.100 dan jangan lupa default gateway-nya sama. Nah, hal ini dilakukan secara berulang dari router Semarang, Jogja, dan Jakarta. Ini. Udah semua. Nah, karena sudah semua, kita akan melakukan testing. Kita bisa testing menggunakan command prompt yang ada di PC host atau secara simpel dengan mengirimkan pesan secara singkat. Dari PC1 Jakarta ke PC1 Semarang menghasilkan filelet. Hal ini terjadi kenapa? Karena setiap router belum disetting IP root-nya. Apa sih itu IP root? IP root digunakan untuk sebagai pengenalan setiap router. Dikarenakan ini menggunakan teknologi LAN dan WAN dan setiap router itu memiliki switch dan host sendiri, maka mereka bertiga istilahnya tidak saling mengenal. Nah, untuk melakukan pengenalan itu agar dapat mensukseskan pengiriman pesan dari router Jakarta, PC host Jakarta ke Semarang atau Jogja ke Semarang atau Jogja ke Jakarta, itu menggunakan setting IP root. Caranya adalah masuk ke CLI dari setiap router, lalu kita command enable. Nah, sekarang Anda akan disuruh melakukan password. Nah, password ini yang
setelah kita setting tadi, kita gunakan 130.50 sesuai enam saya, lalu masuk config lagi. Nah, baru kita akan setting IP route. Ya, dari Jakarta, setiap router akan men-setting IP route dua router, yaitu kalau saya setting dari Jakarta, maka yang IP route pertama dari Jakarta ke Semarang, lalu yang kedua Jakarta ke Jogja. Nah, untuk pertama Jakarta ke Semarang menggunakan IP address, komennya IP route spasi IP address, lalu subnet masknya. Nah, lalu dimasukkan lagi IP address router Semarang, yaitu 209, karena Jakarta dan Semarang itu terhubung. Lalu klik enter, lalu kita konfigurasi dari router Jakarta ke router Jogja. Dikarenakan Jakarta ke Jogja itu melewati router Semarang lagi, maka yang perlu diganti hanya IP address yang pertama, yaitu 192. Lalu masukkan subnet masknya dan masukkan lagi IP address dari router Semarang, karena dari Jakarta ke Jogja itu tetap melewati konfigurasi dari router Semarang, yaitu 209. Oke, enter, exit. Sama dari Semarang juga, ini 2 kali setting, dan yang terakhir dari IP Jogja, yaitu 2 konfigurasi setting. Nah, setelah kita selesai semuanya, kita akan coba testing lagi nih. Dari PC1 Jakarta, coba nih ke PC1 Jogja, apakah sukses? Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat nih ya, pertama memang akan violet karena sebagai istilahnya konfigurasi pertama. Nah, untuk yang kedua dan seterusnya itu bakal successful. Jadi bisa dilihat dari source PC1 Jakarta, destinasinya ke PC1 Jogja, dan berakhir successful. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka konfigurasi bisa dikatakan berhasil. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Mohon maaf jika suasana yang terjadi tidak terlalu hening dan masih ada suara-suara yang mengganggu. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Gunawan Nugroho dengan NIM A11202013013050 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.